Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Peserta upacara, kita akan mendengarkan dan saya akan membacakan pidato Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dan setelahnya nanti kita akan lanjutkan dengan amanat pembina upacara. Yang saya hormati para pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi di seluruh Indonesia, para pembina dan penggerak koperasi, serta para undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat memperingati dan merayakan Hari Koperasi ke-77 dengan tema Koperasi sebagai ekosistem untuk konsolidasi, akselerasi, dan eskalasi ekonomi mikro dan kecil. Tema ini sengaja diambil untuk menubuhkan peran strategis koperasi dalam mengantarkan Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, beberapa tahun terakhir ini bangsa-bangsa di dunia tengah menghadapi himpitan krisis yang tidak mudah, mulai dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, krisis iklim, bahkan krisis geopolitik yang puncaknya menambah ketidakpastian dalam segala seni kehidupan, dan tentu tantangan serupa juga terasa dan dampaknya di tengah kita dan kita hadapi di tanah air, seperti gejolak harga pangan dan ketidakpastian masa panen. Lebih dari 99% dari pelaku usaha di tanah air adalah usaha mikro. Tiap-tiap krisis, populasi usaha mikro semakin melebar sehingga menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang kompleks. Tidak hanya antara usaha mikro dengan skala yang usaha lebih besar, tetapi juga telah bersaing antar sesama usaha mikro untuk memperebutkan kue ekonomi yang semakin terbatas. Usaha mikro ini pula yang menempati porsi terbesar dari pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pembiayaan formal, belum mendapatkan akses inovasi dan teknologi, atau bahkan usaha mereka paling rentan terhadap perubahan lingkungan. Maka mustahil ikhtiar kebangsaan untuk menaikkan pendapatan per kapita 5 kali lipat pada 2045 dapat dicapai dengan mengandalkan struktur ekonomi yang ada saat ini. Disinilah peran koperasi menjadi sangat penting guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari usaha mikro ke usaha kecil ke usaha menengah, dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional. Sebagai contoh, koperasi telah menjadi solusi pembiayaan mikro yang paling banyak diakses oleh rumah tangga di Indonesia, kurang lebih 4,25%. Secara operasional, peran koperasi menjadi sangat strategis dalam mengkonsolidasikan para pelaku usaha mikro dan kecil
agar usaha menjadi lebih berskala ekonomi, mengakselerasi para pelaku usaha mikro dan kecil dengan inovasi dan teknologi agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi, dan mengakselerasi para pelaku usaha mikro dan kecil agar terjalin kemitraan rantai pasok. Pada tahapan ini, koperasi telah membantu memberikan kepastian kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi. Hadirin undangan yang berbahagia, alhamdulillah RPP yang dikelola oleh koperasi ini telah terbangun dan mulai dikembangkan untuk pengolahan produk turunan dari berbagai faktor produksi hulu, sehingga membuka masa depan yang lebih baik dalam hilirisasi itu, serta menumbuhkan lapangan kerja kelas menengah yang menjanjikan buat generasi muda hari ini dan ke depannya. Model-model yang dikembangkan yang kita percaya dapat mengoreksi sekaligus menaikkan pendapatan per kapita segenap rakyat kita sebesar 5 kali lipat tahun 2045 nanti. Sekali lagi, untuk menaikkan pendapatan segenap rakyat, bukan lagi pendapatan orang perorangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, untuk mengupayakan hal tersebut, di mana koperasi berperan sebagai ekosistem mendukung ekonomi usaha mikro dan kecil, koperasi harus terlebih dahulu hadir sebagai pemberdaya anggota. Koperasi tidak boleh sekedar memenuhi ambisi sebagai pengurusnya saja, apalagi sampai terperangkap dengan nostalgia di masa lalu. Dan tentu dunia terus berubah, begitu pula koperasi harus terus menyempurnakan gerakannya menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Koperasi di tengah himpitan krisis yang serba ketidakpastian saat ini harus semakin meyakinkan bangsa kita untuk memiliki kemampuan adaptasi lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada anggota dan lingkungannya. Untuk itu, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan agar akuntabilitas koperasi harus terus diperkuat. Tata kelola koperasi harus semakin baik, sehingga koperasi semakin dipercaya oleh masyarakat kita. Koperasi menjadi pilihan rasional bagi tiap-tiap warga negara untuk menaruh harapan dan mengembangkan usahanya. Maka semangat inilah yang kita ingin kembangkan dalam rancangan undang-undang koperasi. Kita berharap agar rancangan undang-undang koperasi segera diundangkan guna memperkuat ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pengurus dan segenap anggota koperasi dimanapun berada. Ketukan dan keteladanan Bapak, Ibu semua, saudara-saudara dalam berkoperasi telah ikut mengantarkan ekonomi Indonesia tumbuh semakin berkualitas seperti sekarang ini. Namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang Indonesia berkoperasi. Kita membutuhkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi sektor real, sektor produktif yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar adil dan sejahtera. Kita membutuhkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi yang menyediakan
inovasi dan teknologi sehingga menjadi ekosistem usaha yang lebih menjanjikan bagi anak-anak muda kita. Saya berharap semangat berkoperasi itu terus kita tularkan kepada generasi muda. Mari manfaatkan kehadiran koperasi untuk multi pihak sebagai terobosan yang menarik minat dan bakat anak-anak muda Indonesia yang terbukti unggul. Insya Allah sejalan dengan semakin banyaknya pelaku usaha mikro dan kecil yang berkoperasi, semakin banyaknya koperasi yang memberikan solusi terhadap akses pelaku UMKM, terhadap inovasi teknologi, terhadap kemitraan, terhadap pasar, bahkan terhadap permodalan, maka semakin banyak dan cepat UMKM tanah air untuk naik kelas. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi usaha kita bersama. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-77. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 12 Juli 2024. Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Teten Mas Duki, cap ditandatangani. Ibu Bapak